Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zainab Ompujaina pada mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang fungsi hukum, hubungan kaidah hukum, dan sosial. Pada pertemuan sebelumnya, sedikit saya ulas, kita sudah membahas tentang arti hukum, tujuan hukum, serta ciri dan sifat hukum. Baik, kita masuk pada materi kita, fungsi hukum. Hukum ini merupakan a tool of social control dan hukum merupakan a tool of social engineering. Mengapa hukum kita katakan sebagai hukum a tool of social control? Hukum merupakan alat untuk mengkontrol masyarakat atau sosial dalam berkehidupannya. Kemudian hukum sebagai alat atau mesin dalam merubah pembaharuan hukum. Sehingga dalam istilah hukum sebagai a tool of social engineering ini merupakan hukum sebagai alat untuk merubah atau hukum sebagai mesin perubah dalam kehidupan masyarakat. A tool of social control menetapkan tingkah laku mana yang dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan hukum dan apa sanksi atau tindakan yang dilakukan. Kemudian tidak berjalan sendirian dalam masyarakat, melainkan menjalankan fungsi itu bersama dengan pranata sosial lainnya. Dan fungsi pasif, yaitu hukum yang menyesuaikan diri dengan kenyataan masyarakat. A tool of social control ini sebagai alat pengendali sosial di mana dapat dijalani oleh suatu kekuasaan terpusat pada kekuasaan negara, berwujud tertulis atau berbentuk peraturan perundang-undangan, dijalankan sendiri dari bawah oleh masyarakat. Kemudian hukum tidak tertulis ini merupakan suatu kebiasaan atau norma hukum yang hidup di dalam masyarakat. Kemudian faktor pendukung, yang pertama ada aturan hukumnya sendiri, yang kedua ada pelaksana atau orang yang melakukan hukum itu sendiri. Kemudian a tool of social engineering, dasar bagi kemungkinan digunakannya hukum secara dasar untuk mengadakan perubahan masyarakat atau rekayasa sosial. Nah, dalam hal ini mempelajari tentang efek sosial yang dinyatakan dari lembaga atau ajaran hukum. Nah, dalam hal ini melakukan studi sosiologis dalam rangka mempersiapkan undang-undang, kemudian melakukan studi tentang bagaimana membuat peraturan hukum menjadi efektif, dan memperhatikan sejarah hukum, yaitu bahwa studi itu tidak hanya mengenai bagaimana ajaran-ajaran itu terbentuk dan bagaimana ajaran-ajaran itu berkembang. Nah, kita masuk ke dalam kaidah hukum dan sosial, di mana ada dua, yaitu aspek hukum pribadi dan aspek kehidupan antar pribadi. Nah, dalam kehidupan pribadi ini ada kaidah keagamaan atau kepercayaan dan kaidah kesusilaan. Sedangkan aspek kehidupan antar pribadi ini ada kaidah kesopanan atau adat dan kaidah hukum. Kaidah keagamaan ini merupakan peraturan hidup yang diterima sebagai perintah, larangan, dan anjuran dari Tuhan, dan bersifat umum dan universal serta berlaku bagi seluruh golongan manusia dan bertujuan penyempurnaan manusia. Sedangkan kaidah kesusilaan ini merupakan peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia, berhubungan antara manusia dengan manusia lain, dan bertujuan agar terbentuknya akhlak yang baik. Kaidah kesopanan, tata krama atau adat, di mana peraturan hidup yang timbul dari pergaulan hidup golongan manusia didasarkan pada kebiasaan, kepatutan, atau kepantasan dalam masyarakat. Sedangkan kaidah hukum ini melindungi lebih lanjut kepentingan manusia ditujukan kepada pelaku yang konkret
atau nyata, bukan untuk penyempurnaan manusia, melainkan untuk ketertiban masyarakat agar tertib dan aman. Kemudian hubungan kaidah hukum ini ada Dasolen dan Dasein, di mana ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyogyanya dilakukan di dalam berkehidupan bermasyarakat. Dasolen berisi tentang kenyataan atau normatif atau apa yang seyogyanya dilakukan. Sedangkan Dasein berisi kenyataan alamiah atau peristiwa. Hukum dan kekuasaan. Ini kita bahas tentang hubungan kaidah hukum dan sosial. Yang dapat memberi atau memaksa sanksi adalah penguasa. Hukum ada karena kekuasaan yang sah. Ketentuan yang tidak berdasarkan kekuasaan yang sah bukanlah hukum. Hukum pada hakikatnya mengatur, mengusahakan ketertiban dan membatasi ruang gerak individu. Hukum adalah kekuasaan. Kekuasaan bukan hukum. Nah, perlu kita garis bawahi bahwa hukum adalah kekuasaan, akan tetapi kekuasaan bukan hukum. Ada Eigenrechting atau aksi sepihak, di mana pelaksanaan sanksi adalah monopoli penguasa. Keadaan darurat, konflik kepentingan hukum dan kewajiban hukum, di mana kepentingan kecil harus dikorbankan dibandingkan yang besar. Kemudian keadaan memaksa, ini alasan untuk dibebaskan dari hukuman karena melakukan pembelaan diri, penghormatan atau barang secara terpaksa terhadap serangan mendadak dan melanggar hukum. Dari beberapa hal yang sudah saya sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa fungsi hukum yang terdiri dari dua fungsi, yaitu a tool of social control dan a tool of social engineering. Kemudian hubungan kaidah hukum dan sosial diantaranya ada dua aspek, yaitu aspek kehidupan pribadi dan aspek kehidupan antar pribadi. Yang pertama, yaitu aspek kehidupan pribadi membahas tentang kaidah keagamaan atau kepercayaan, serta kaidah kesusilaan, sedangkan aspek kehidupan antar pribadi ini membahas tentang kaidah kesopanan atau adat, serta kaidah hukum. Baik, sedikit akan saya sampaikan pada pertemuan ketiga. Nanti kita akan membahas tentang aliran hukum, yaitu aliran hukum praktis, di mana nanti penjabarannya akan kita jabarkan pada pertemuan berikutnya. Baik, pada pertemuan hari ini saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.